Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur, telah terhubung dengan kami melalui sambungan Zoom dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin di Kota Surabaya. Selamat sore Mbak Arumi. Selamat sore Mas Iqbal. Selamat sore, ini sehat-sehat saja kan Mbak Arumi? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Nah Mbak Arumi, ini kan sejumlah tokoh masyarakat di Kota Surabaya, Jawa Timur sudah termasuk suami Anda sudah divaksin begitu. Nah, ada informasi yang beredar nih yang saya dapatkan, saya baca-baca, Mbak Arumi ini menunda untuk divaksin juga. Ini kenapa nih alasannya Mbak Arumi? Jadi betul memang pada awalnya saya menjadi salah satu yang harusnya terjadwalkan divaksin hari ini tadi pagi. Tetapi setelah kemudian timnya sendiri berdiskusi, kemudian menghubungi saya untuk ibu sebaiknya ditunda untuk di lain waktu. Selain masalah teknis, karena kan kalau hari ini masalah yang ini banget ya, kalau hari ini kan vaksinasinya di depan umum, sedangkan saya perempuan akan sulit gitu untuk divaksinasi di depan umum, itu masalah kecilnya. Tapi masalah lainnya adalah saya sudah terjadwalkan di lain waktu, lebih tepatnya sih insya Allah besok, langsung mengikuti vaksinasi. Jadi kurang lebih gitu Mas, jadi setelah pertimbangan oleh tim, saya disarankan untuk mengikuti di hari selanjutnya. Berarti Mbak Arumi juga sempat datang ke lokasi untuk melihat bagaimana proses vaksinasi itu sendiri. Bagaimana Mbak Arumi melihatnya? Betul, jadi saya diundang sebagai kapasitasnya Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Saya melihatnya, jadi gini, karena memang vaksin ini 2 hari ini menjadi salah satu topik yang paling heboh di Nusantara. Jadi adalah sedikit nggak mungkin bohong ya gitu. Deg-degan lah atau apa, sedangkan berita yang beredar ada yang pro dan ada yang kontra, jadi itu sendiri sudah sedikit banyak mempengaruhi. Tetapi tentu kami bagian dari pemerintah, apalagi saya secara tidak langsung ya melihat suami saya bekerja di balik layar, bagaimana mengawal vaksin ini betul-betul bisa sempurna untuk masyarakat, itu punya kepercayaan. Tetapi suasana yang tadi dirasakan oleh saya adalah pasti berbeda sekali dengan vaksin-vaksin yang lainnya, karena dilakukan di depan umum untuk suami saya, walaupun saya tidak melakukan, tapi melihat itu sendiri pengalaman yang berbeda dan mungkin seumur hidup. Jadi buat saya ada perkesannya, tapi lebih banyak excitednya daripada takut, karena kami percaya. Nah, berbicara soal suami Anda sendiri, Mbak Arumi, ini kan sudah beberapa jam setelah divaksin. Nah, apakah Mbak Arumi sempat melihat adanya perbedaan yang dirasakan oleh suami atau bagaimana? Hampir setiap jamnya saya coba tanya gitu, dan saya pantau terus Mas Emil, tetapi beliau sendiri masih belum merasakan hal-hal yang berbeda gitu. Jadi so far so good, masih sama. Hanya tangannya saja yang bekas divaksin itu ya pasti sudah mulai ngilu dan juga pegel-pegel gitu. Tetapi selain itu saya tanya apakah mulai ada rasa ngantuk yang berat, atau misalnya lesu, atau mungkin suhu badannya panas atau sebagainya. Sejauh ini belum ada, jadi so far so good. Lalu apakah ada informasi tambahan yang diberikan oleh tenaga medis di sana saat divaksin? Apakah ada sesuatu hal yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan terhadap suami? Sejauh ini tidak, saya hanya mendapatkan sedikit informasi yang pasti ya disarankan untuk istirahat lebih banyak, tetap melakukan protokol 3M, dan juga karena jikalau kita punya bawaan alergi, lebih baik yang memicu alergi tersebut dijauhi dulu. Misalnya kita biasa alergi udang, kita jauhi dulu udang. Tapi so far itu hanya berdasarkan alasan supaya badan kita nggak kerja 2 kali lipat lebih capek, karena saat divaksin badan kita otomatis antibodinya harus kerja. Nah, Mbak Arumi, karena kebetulan Mbak Arumi ada di sana juga, ini pertanyaan yang sama saya berikan juga tadi ke Dr. Tirta. Apakah Mbak Arumi juga melihat ketika vaksin itu disuntik ataupun dijejerkan kepada siapa saja yang divaksin pada hari ini, apakah ada yang perbedaan-perbedaan mungkin saja jenis dan lain sebagainya? Nggak ada, semua sama. Sama semua ya? Standarnya harusnya sama. Yang diterima oleh Mas Emil, diterima oleh
si A dan si B dan mungkin nanti seluruh masyarakat Indonesia harusnya sama. Oke, nah setelah tadi sempat Mbak Rumi mengatakan bahwa akan menunda untuk sementara waktu dan mudah-mudahan besok akan divaksin lagi. Sebenarnya apa yang akan Mbak Rumi sampaikan kepada masyarakat luas yang selama ini mungkin agak gamang begitu melihat, aduh saya divaksin atau enggak ya, ini bagaimana Mbak Rumi untuk meyakinkan masyarakat bahwa sebenarnya kalau setelah melihat suami ternyata baik-baik saja dan lain sebagainya. Bagaimana Mbak Rumi? Betul, jadi vaksinasi ini adalah sebuah ikhtiar. Dan kalau memang kita ingat kembali dari awal-awal adanya COVID-19 di Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia itu sudah berteriak, menjerit, atau bahkan meminta perintah untuk segera dan secepatnya, serta para ahli untuk membuat vaksinasi itu sendiri. Nah, sekarang sudah ada beberapa pilihan, di salah satunya yang sudah masuk ke Indonesia, merupakan kita bersama, tetapi yang terjadi bahkan malah banyak keraguan. Nah, ini yang harusnya bisa sama-sama kita piskan, walaupun memang kita harus mengakui bahwa vaksin ini adalah sebuah ikhtiar ya, jadi bukan obat dari virus corona itu sendiri. Jadi protokol 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan juga harus tetap dilakukan, menjaga kesehatan, dan pada intinya saya harap sih keraguan itu semakin hari dengan banyaknya kita melihat kemarin ada Pak Presiden dan juga banyaknya public figure dan lain sebagainya telah berani dan mereport langsung live report dari after hal-hal yang dirasakan setelah vaksin ternyata tidak seseram yang kita bayangkan. Nah, harapannya ini bisa membawa semangat yang baru dan perspektif yang lebih positif terhadap vaksinasi ini. Baik, Mbak Rumi Basin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami dan salam sehat. Salam sehat.